Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hanisa Laras Berarti, mahasiswa PGSD Universitas Trilogi. Di video ini saya akan membahas tentang motivasi belajar, salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan. Kadang kita semangat banget tuh belajar, tapi di hari lain rasanya males total. Nah, itu karena motivasi belajar kita tuh naik turun. Padahal motivasi itu ibarat bahan bakar dalam diri. Tanpa motivasi, belajar cuma jadi rutinitas, bukan kebutuhan. Makanya penting banget buat kita tahu gimana motivasi itu terbentuk dan gimana cara menumbuhkannya di era sekarang yang penuh distraksi. Motivasi belajar bisa dibilang sebagai kekuatan dari dalam dan luar diri seseorang yang membuat dia mau berusaha mencapai tujuan belajar. Simpelnya tuh, motivasi itu mesin penggerak dalam proses belajar. Menurut psikologi, motivasi itu bisa muncul karena rasa ingin tahu, kebutuhan, atau bahkan harapan dan ketakutan. Tapi di era digital sekarang, motivasi nggak cuma datang dari diri sendiri, tapi juga dari lingkungan sekitar. Termasuk pengaruh media sosial yang bisa mempengaruhi fokus dan rasa ingin tahu kita. Motivasi belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik, dorongan yang muncul dari dalam diri, misalnya karena ingin berkembang, penasaran, atau merasa senang saat belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik yang muncul karena faktor luar seperti ingin dapat nilai bagus, hadiah, atau ekspektasi orang tua. Tapi insight pentingnya adalah sekarang banyak pelajar kehilangan semangat karena tekanan eksternal terlalu besar. Padahal motivasi yang paling tahan lama justru datang dari dalam diri sendiri, yaitu belajar karena ingin tahu, bukan karena takut gagal. Motivasi belajar seseorang bisa dipengaruhi banyak hal, mulai dari tujuan pribadi yang jelas, lingkungan belajar yang mendukung, hubungan baik dengan guru dan teman, sampai rasa percaya diri dan pengalaman sukses kecil. Selain itu, ada juga faktor yang jarang dibahas, yaitu overstimulasi digital. Sekarang, otak kita terbiasa dapat kepuasan instan dari scrolling media sosial, dan hal itu bisa bikin kita lebih sulit fokus. Jadi bukan cuma malas, tapi otak memang udah kecanduan dopamin cepat dari dunia digital. Dalam psikologi pendidikan, ada beberapa teori yang bisa menjelaskan bagaimana motivasi belajar terbentuk. Menurut Skinner, dengan teori behavioristik, motivasi bisa dibangun melalui penguatan seperti reward dan punishment. Lalu Maslow dalam teori humanistik menyebut motivasi itu muncul kalau kebutuhan dasar manusia terpenuhi, seperti rasa aman, dihargai, dan dicintai. Sedangkan teori self-determination dari Deci dan Ryan menyebutkan 3 hal utama yang memicu motivasi itu adalah autonomi, competence, dan relatedness, yaitu kebebasan memilih, merasa mampu, dan merasa terhubung dengan orang lain. Jadi kadang seseorang bukan malas, tapi belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Guru dan dosen perlu menciptakan rasa aman dan dihargai dulu, baru motivasi bisa tumbuh. Motivasi bisa tumbuh kalau kita tahu cara menyalakannya. Mulailah dengan bikin tujuan yang kecil dan realistis, bukan langsung target besar. Rayakan setiap kemajuan kecil, jangan tunggu hasil akhirnya. Nah, ciptakan suasana belajar yang ramah terhadap kesalahan, karena gagal itu bagian dari proses. Dan juga gunakan metode belajar yang seru dan variatif, atau bisa lewat video, visual, diskusi, atau praktik langsung. Dan yang paling penting, kenali ritme motivasi pribadi kamu di jam berapa kamu paling fokus. Nah, dan suasana seperti apa yang bikin kamu nyaman belajar. Dalam praktiknya, motivasi belajar bisa muncul kalau pembelajaran dibuat bermakna. Guru bisa menumbuhkan semangat lewat pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa, bukan sekadar hafalan.
Dan mahasiswa juga bisa menjaga motivasi dengan cara sederhana, seperti mencatat proses belajar, memberi self-reward, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Beberapa kampus juga punya program mentoring yang gak hanya fokus ke akademik, tapi juga ke kesejahteraan psikologis mahasiswa. Dari situ, kita bisa lihat motivasi itu bisa tumbuh ketika lingkungan mendukung dan pendekatannya tepat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa motivasi belajar adalah fondasi utama keberhasilan dalam pendidikan. Ia bukan sesuatu yang diberikan dari luar, tapi sesuatu yang harus dinyalakan dari dalam diri kita sendiri. Tantangan di zaman sekarang bukan cuma kehilangan minat belajar, tapi gimana caranya menjaga semangat di tengah banyaknya distraksi. Sebagai calon pendidik, kita harus belajar bukan hanya untuk tahu, tapi juga untuk terus tumbuh. Karena motivasi paling kuat bukan datang dari nilai atau pujian, tapi dari keinginan kita untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.